Halo semua, perkenalkan nama saya Nicholas Saputra. Saya mahasiswa D3 Administrasi Bisnis. Pada mata kuliah Personal Branding kali ini, saya belajar bagaimana memahami diri sendiri, menemukan potensi, dan membangun citra diri secara profesional, terutama melalui media digital. Hal yang paling penting berpengaruh bagi saya adalah self-awareness. Branding ini saya belajar bagaimana memahami siapa saya, apa kemampuan saya, dan arah nanti saya selanjutnya. Lanjut, ada self discovery atau mengenal diri dan potensi. Selama 1 semester ini saya semakin mengenal diri saya melalui analisis pribadi dan latihan refleksi. Berikut SWOT diri saya yang paling menggambarkan kondisi saya saat ini. Yang pertama ada strength atau yang disebut kekuatan. Saya memiliki time management yang bagus, mampu membagi waktu dengan efektif, dan saya lebih kuat dalam bekerja praktik di lapangan dibandingkan suatu teori. Yang kedua yang saya miliki adalah weakness atau kelemahan saya. Saya jujur masih memiliki sulit kepercayaan diri, terutama saat harus tampil di depan orang banyak. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Untuk mengatasi masalah percaya diri saya memperbanyak relasi dan pengalaman melalui organisasi atau UKM yang ada di Universitas Brawijaya, yaitu UKM Riau Brawijaya, karena lingkungan tersebut membantu saya lebih terbuka dan berani. Selanjutnya ada strength atau ancaman. Saya masih sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga perlu belajar secara bertahap agar tidak tertinggal. Dan saat ini saya terus belajar mengejar suatu teknologi yang saat ini disebut media digital. Tersebut sekian, dan tes SWOT ini sangat membantu saya memahami siapa saya, apa yang perlu saya kembangkan, dan arah pertumbuhan diri yang ingin saya capai. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan diri saya. Dari sinilah saya memiliki 2 keterampilan yang paling berkembang, yang benar-benar berpengaruh bagi saya, yaitu yang pertama ada time management saya, yang kedua ada komunikasi. Jadi saya belajar mengatur waktu dengan jauh lebih struktur. Saya mulai membuat jadwal harian, menentukan prioritas, dan membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil. Hasilnya saya tidak lagi menumpuk tugas di akhir, dan saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih tenang dan tepat waktu. Keterampilan ini semakin kuat karena saya sering langsung di lapangan, sehingga saya terbiasa menyesuaikan waktu dengan kondisi nyata. Dan yang kedua ada komunikasi. Keterampilan komunikasi saya berkembang pesat. Saya menjadi lebih jelas ketika berbicara, lebih berani menyampaikan pendapat, dan lebih sopan dalam berdiskusi. Presentasi di kelas membantu saya melatih cara menyampaikan informasi secara runtun dan tidak bertele-tele. Selain itu, interaksi di UKM Riau Brawijaya membantu saya lebih terbuka, atau membuat saya lebih terbiasa berkomunikasi dengan berbagai banyak orang dan tipe orang masing-masing. Kedua keterampilan ini sangat mendukung perkembangan diri saya, menjadi dasar penting dalam membantu personal branding saya. Sebelumnya ini ada sedikit slide kecil untuk memperjelas personal branding blueprint saya, Nicholas Iransya Putra, NIM 25314050714 UAS Personal Branding D3 Administrasi Bisnis. Ini di sini ada 3 personal brand keyword saya.
Yang pertama itu adalah disiplin, kuat di lapangan, dan komunikatif. Selanjutnya ada unique value proposition atau UVP. Saya menawarkan kemampuan untuk bekerja cepat dan efektif di lapangan, mengatur waktu dengan sangat baik, serta berkomunikasi secara jelas dan langsung. Kombinasi ini membuat saya mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan hasil yang konsisten. Target audiens. Target audiens saya yang pertama adalah dosen dan lingkungan akademik. Yang kedua, rekan organisasi UKM Brawijaya. Yang ketiga, tim kerja atau kelompok dalam proyek perkuliahan. Dan yang terakhir, komunitas profesional di bidang administrasi bisnis. Personal brand personality. Karakter yang saya miliki itu ada 5. Yang pertama tenang, 2 teratur, ketiga rapi, keempat bertanggung jawab, dan yang terakhir dapat diajak bekerja sama. Platform yang saya gunakan ada 3. Yang pertama ada Instagram. Instagram saya itu Nicholas titik underscore underscore yang dan saya punya TikTok juga hampir sama sama Instagram saya tapi menggunakan C. Dan saya di Universitas Brawijaya menggunakan LinkedIn yang bernamakan Nicholas Syahputra. Strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Yang pertama, mengunggah konten yang relevan dengan kemampuan dan aktivitas saya. Menjaga bahasa, sikap, dan komunikasi yang sopan di semua platform. Menyusun jadwal posting agar tetap konsisten. Menjaga kualitas setiap tugas dan proyek yang saya kerjakan. Tetap menunjukkan dan tetap menunjukkan karakter disiplin dan bertanggung jawab baik online maupun offline. Selanjutnya storytelling atau kisah transformasi. Awalnya saya sering merasa kurang percaya diri dan ragu apakah kemampuan saya itu cukup baik. Saya juga terkadang bingung menentukan arah potensi saya sendiri. Perubahan ini mulai terjadi ketika saya mengikuti tugas atau refleksi di kelas. Saat itu saya sadar bahwa saya perlu mengenali pola kerja saya dan mulai memperbaiki hal-hal kecil. Saya mulai mencoba tampil lebih efektif, mengatur waktu dengan lebih disiplin, dan memperhatikan kualitas tugas saya. Perubahan paling terasa adalah ketika saya menjadi lebih yakin dengan kemampuan saya dan saya mulai memiliki gambaran jelas tentang personal branding yang ingin saya bangun. Nah, untuk kesempatan terakhir, pelajaran yang terbesar yang saya dapatkan adalah pentingnya memahami diri sebelum membangun personal branding. Dalam 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen untuk memperbaiki portofolio digital, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan mempertahankan konsistensi kerja saya. Pesan untuk diri saya ke depan adalah tetap disiplin, tetap berkembang, dan jangan berhenti belajar untuk berkembang lebih baik ke depannya. Sekian itu dari presentasi saya untuk tugas UAS Personal Branding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.